Sebelum lanjut ke alur filmnya, diingatkan kembali bahwa konten ini bersih spoiler. Silakan teman-teman untuk nonton filmnya terlebih dahulu. Film ini menceritakan seorang astronot NASA yang terjebak di planet Mars karena ditinggal oleh timnya. Seperti apa keseruan saat dia bertahan hidup seorang diri di sana? Mari kita mulai alur filmnya. Film dimulai dengan 7 orang astronot NASA yang sedang melakukan penelitian, tepatnya di planet Mars. Ini adalah Mark Watney, dan ini adalah kapten mereka bernama Melissa Lewis, serta 5 orang kru astronot lainnya. Mereka mendeteksi bahwa akan ada badai datang. Mark berharap mereka semua tetap pada misi, tapi kapten melihat potensi bahaya sangat besar dari badai tersebut. Kapten pun memerintahkan untuk membatalkan misi demi keselamatan mereka dan akan melakukan keberangkatan darurat menuju bumi. Karena perintah kapten mereka pun segera menyiapkan keberangkatan mereka. Saat sedang akan kembali ke pesawat, badai pun datang ke arah mereka. Karena badai sangat besar, membuat puing-puing berterbangan, terbawa badai, dan tak sengaja mengenai Mark, yang membuat Mark terpental jauh dari teman-temannya. Kapten dan kru lainnya yang melihat Mark terbawa badai, mengira Mark tidak bisa diselamatkan, dan memutuskan untuk meninggalkan Mark di sana demi keselamatan kru lainnya. Berpindah ke kantor NASA, yang sedang melakukan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa misi di Mars dibatalkan, karena badai dan telah menewaskan Mark Watney. Scene kembali berganti ke Mars. Terlihat Mark yang ternyata belum tewas. Dan apesnya, Mark adalah manusia satu-satunya saat itu yang berada di Mars, karena timnya sudah pergi meninggalkan dia sendirian. Mark yang tersadar pun melihat bahwa perutnya tertusuk oleh pecahan puing semalam. Dia pun berusaha untuk bertahan dan kembali ke shelter, agar mendapatkan oksigen. Mark segera mengobati sesampainya di shelter. Saat menyadari dirinya hanya sendirian di sana, Mark segera memeriksa apa saja yang tersisa, yang bisa membuatnya bertahan hidup. Setelah diperiksa, ternyata stok makanan hanya cukup untuk 6 bulan. Namun berbekal kemampuannya dalam ilmu pertanian dan luar angkasa, Mark berpikir untuk membuat tanaman di Mars, untuk mencukupi kebutuhannya selama beberapa tahun sambil menunggu keajaiban datang untuk menolongnya dari sana. Mark pun mengambil kentang dengan mencampur kotorannya sendiri untuk menjadikannya pupuk tanaman. Setelah ditanam, Mark menyadari bahwa tanamannya membutuhkan air dan tidak ada sumber air di sana. Lagi-lagi Mark tak kehabisan akal. Dia pun memiliki ide menggunakan bahan bakar cadangan dan merubahnya menjadi air. Setelah mencoba beberapa kali, Mark pun berhasil membuat sumber air. Betapa senangnya Mark ketika tahu ia berhasil dan tanamannya bisa tumbuh, sehingga bisa membuatnya memiliki stok makanan baru untuk bertahan hidup. Berpindah ke kantor NASA, seorang karyawan NASA bernama Mindy mendapat pesan untuk mengecek bekas lokasi misi Mark Watney dan kru lainnya. Betapa kagetnya dia saat menyadari bahwa ada yang memindahkan panel surya di lokasi misi. Mindy segera menghubungi atasannya untuk memberikan informasinya. Saat mereka semua melihat gambar dari satelit mereka pun yakin bahwa Mark Watney masih hidup dan saat ini seorang diri di sana. Kembali ke Mark yang tidak menyerah dan terus berusaha mencari cara agar bisa bertahan hidup di sana selama mungkin. Di sisi lain, NASA yang sudah mengetahui bahwa Mark masih hidup berencana melakukan penjemputan Mark. Mereka pun menyusun rencana untuk mengirimkan bantuan ke Mark yang ternyata membutuhkan waktu 1 tahun.
dan Mark harus bertahan di planet Mars sendirian selama itu. Mark yang tidak tahu bahwa keberadaannya sudah diketahui oleh NASA, mencari cara bagaimana dia bisa menghubungi NASA bahwa ia masih hidup, sampai ia menemukan mesin yang tertinggal di Mars, bekas misi sebelumnya. Mark segera mengaktifkannya dan mencoba menghubungi NASA. Setelah hampir menyerah, ternyata mereka berhasil terhubung. Mark pun mengirim pesan bahwa temannya meninggalkan dia sendiri di Mars, karena mengira Mark sudah mati dan itu bukan salah mereka. Karena komunikasi mereka masih menggunakan kode dan sangat terbatas, NASA pun memberitahu Mark untuk meretas sistem alat tersebut, agar bisa mengirimkan pesan teks secara langsung. Setelah Mark berhasil meretas sistem alat tersebut, NASA memberitahu Mark bahwa mereka akan mengirimkan makanan ke sana dan akan mengirimkan tim untuk menyelamatkan Mark. Mark yang mengetahui itu pun makin bersemangat untuk tetap bertahan hidup. Lalu pihak NASA segera menghubungi teman-teman Mark yang sedang perjalanan pulang menuju bumi. Saat diberitahu bahwa Mark masih hidup, mereka pun merasa bersalah karena telah meninggalkan Mark di sana. Kembali ke Mark. Pada malam hari saat Mark kembali ke shelter, ternyata terjadi error pada sistem yang menyebabkan salah satu bagian shelter meledak karena tekanan udara yang tidak stabil. Akibat kerusakan itu, membuat semua tanaman Mark mati. Di tengah kesedihan Mark, ia pun mencoba menghubungi teman-temannya dan menceritakan bagaimana ia berusaha bertahan hidup di sana tanpa menyalahkan mereka. Setelah percakapan itu, Mark kembali bersemangat dan memperbaiki kerusakannya agar bisa membuat tanaman kembali untuk stok makanan. Waktu berlalu beberapa bulan. NASA yang sudah selesai melakukan persiapan bantuan untuk Mark melakukan uji coba penerbangan roketnya. Tapi ternyata pada percobaan itu gagal dan meledak. Mark yang mengetahui bahwa peluncurannya gagal mulai merasa putus asa dan mengira bahwa ia tidak akan bisa selamat dan akan mati di sana. Ini adalah Victor, ketua misi penelitian di Mars. Tiba-tiba didatangi pemuda bernama Rich Purnell, karyawan salah satu perusahaan astronomi. Rich ternyata tertarik dengan misi penyelamatan Mark, dan ia pun melakukan penelitian bagaimana mempersingkat waktu untuk menyelamatkan Mark dengan keterbatasan yang ada. Rich menyampaikan penelitiannya kepada Victor. Victor yang tertarik dengan ide dari Rich segera membawa Rich menemui direktur NASA untuk menyampaikan idenya. Setibanya di kantor NASA, dengan percaya diri Rich mempresentasikan idenya kepada pihak NASA. Idenya adalah karena tidak memungkinkan melakukan peluncuran dengan waktu singkat, maka misi penyelamatan menggunakan pesawat yang sudah berada di angkasa, yaitu Hermes, pesawat di mana teman-teman Mark berada saat ini. Karena bahan bakar pesawat Hermes juga terbatas, pesawat itu nantinya akan menjemput Mark di angkasa, dan Mark pun harus terbang ke angkasa dengan pesawat di sana. Dan pesawat Mark dikendalikan dari jarak jauh. Gila gak tuh? Karena ide ini terlalu beresiko kepada teman-teman Mark, pihak NASA pun menolak ide ini. Tapi teman-teman Mark yang mengetahui bahwa mereka memiliki kesempatan menyelamatkan Mark, memutuskan sepakat untuk menyelamatkan Mark apapun resikonya. NASA yang mengetahui teman-teman Mark berniat kembali untuk menyelamatkan Mark, menggunakan ide Rich dengan terpaksa membantu mereka, karena tidak ada pilihan lain. Segala yang diperlukan pun disiapkan. Kendala kembali muncul ketika diketahui bahwa agar Mark dapat terbang dari Mars ke angkasa, dia harus mengurangi beban pesawat agar mendapatkan kecepatan yang dibutuhkan. Dan gilanya lagi, beberapa bagian pesawat pun harus dibuang untuk mengurangi beban. Mark yang mendengar ide gila itu pun kaget. Tapi karena tidak ada pilihan lain, dan Mark percaya bahwa semua sudah diperhitungkan, Mark segera memodifikasi pesawat, sehingga hanya tersisa beberapa bagian saja. Saat semua sudah siap,
Misi penyelamatan pun dimulai dan disiarkan langsung di seluruh dunia. Dengan penuh ketegangan dan ketakutan, pesawat Mark pun lepas landas menuju angkasa dengan bagian pesawat yang tidak lengkap. Mark pun pingsan karena tekanan udara yang tidak stabil. Sementara teman Mark melihat bahwa kecepatan pesawat Mark tidak mencapai target. Jadi mereka berencana untuk menangkap Mark di luar pesawat. Saat Mark tersadar dari pingsannya, mereka pun memberitahukan rencananya. Tapi Mark memiliki ide lain, dengan cara melubangi sarung tangannya dan memanfaatkan tekanan dari oksigennya untuk mendorong dia lebih tinggi. Tapi rencana itu tidak didukung oleh kapten, karena terlalu beresiko. Kapten pun memutuskan keluar pesawat untuk menangkap Mark dengan mengaitkan tali. Tapi ternyata jarak Mark masih terlalu jauh. Akhirnya Mark nekat melubangi sarung tangannya. Mark pun terbang di angkasa menuju sang kapten. Dengan penuh ketegangan, akhirnya kapten berhasil menangkap Mark dan menyelamatkannya. Informasi bahwa Mark berhasil diselamatkan sampai ke bumi. Seluruh dunia bersorak atas keberhasilan itu. Akhirnya dengan semua ketegangan yang telah terjadi, Mark, kapten, serta kru lainnya berhasil selamat sampai ke bumi. Dan film pun selesai.